Warnanya sesuai apa enggak yang kita inginkan, kita mesti ya agak niatnya tuh agak ya, matanya yang kayak aku ini yang udah tua gini susah. Nggak bisa kita pakai yang besi untuk bertuaris, susah untuk masuk gitu ya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Anthony Skywalker di channel Hype Techno. Kali ini kita akan menyajikan sesuatu yang berbeda ya dari biasanya. Biasanya kita mereview produk atau kita unboxing produk atau ada juga podcast. Tapi kali ini kita akan juga sharing knowledge-nya. Ya tentunya yang ada hubungannya dengan teknologi ya. Jadi kali ini kita akan membahas knowledge tentang bidang yang aku gelutin ya, di bidang IT. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe ya, like, share channel kita ya, kemudian komen, kemudian bunyikan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika kita upload video baru. Oke, sebelum kita mulai, kita saksikan dulu yang satu ini. Oke guys, kita kembali lagi ya. Kita akan membahas network design ya. Jadi sebelum aku memulai apa itu network design, aku akan cerita sedikit gimana aku bisa kecemplung di bidang ini. Awalnya itu hobi ngulik, tapi yang hubungannya dengan bidang yaitu musik dan video, untuk memperlancar misalkan aransemen, memperlancar produksi musik, produksi video, atau mengirimkan hasil-hasil pekerjaan kita secara online begitu ya. Kemudian aku dihadapkan pada situasi aku harus merawat ibuku yang sakit, orang udah gagal ginjal dan stroke 5 kali, itu butuh pengawasan yang serius. Kita percayakan sama suster aja itu nggak bisa. Jadi akhirnya aku memulai belajar memasang CCTV, awalnya satu, jadi sambil kerja lihat, dan belajarnya juga di YouTube, belajar sama temen gitu. Terus dari satu titik akhirnya memasang berapa ya waktu itu, sampai 8 titik kalau nggak salah ya, itu semua belajar sendiri. Nah, memasang ekspansi itu kan butuh pengetahuan ekstra. Kemudian aku memulai membuka usaha RT RW net waktu itu di perumahanku, memanage jaringan itu di 500 KK ya, biasalah wifi, nyebar wifi kayak gitu. Tapi nggak cuma itu, kadang untuk ngeprint, misalkan ada orang-orang yang nggak punya printer, mereka bisa ngeprint di rumah atau ke balai RT waktu itu untuk bisa ngeprint dari rumahnya misalkan. Itu kan membutuhkan jaringan yang tersusun juga. Jadi aku pasang-pasang sendiri extendernya, repeaternya, kemudian antena-antenanya aku pasang. Jadi di situ aku belajar akhirnya. Suatu hari aku waktu itu reuni sama teman-teman SMA. Di tengah reuni itu aku tanpa sengaja kan mau ngawasin ibuku. Terus teman-temanku lihat, loh, kamu bisa ngawasin ibumu ya dari situ, dari HP. Iya, ini kan aku takut ibuku jatuh apalah gitu. Jadi mereka lihat. Nah, setelah berapa tahun kemudian aku ketemu lagi sama salah satu teman yang nanya ke aku, kamu bisa pasangin CCTV nggak di kantorku? Oke, aku gitu. Cuman aku udah lama nggak di bidang nggak
masang-masang. Aku coba pelajarin teknologi yang terbaru sekarang ya, aku bilang gitu. Nah, awalnya masang cuma 2 titik CCTV, dan dia ngomong, aku pingin CCTV yang kayak waktu kamu tunjukin waktu kita reuni dulu gitu. Oke, akhirnya aku pasang CCTV 2 titik. Lama-kelamaan bisnis dia berkembang kan. Dia ada di bisnis gudang kimia ya. Jadi dia supply kimia ke Jawa Timur, Bali gitu. Bisnisnya makin berkembang, ada dia membutuhkan lebih banyak lagi titik. Nah, disitulah aku masang lagi. Terus aku berpikir, oh iya ya, aku kan bisa ya masang server dulu, masang ini dan sebagainya. Kenapa nggak aku jadikan bisnis aja? Jadi secara nggak sengaja dia membangkitkan aku untuk, oh ya, aku punya kemampuan ini, dan masih belajar sih, tapi akan terus belajar. Kalau aku sih intinya klien itu puas ya, gimana caranya lah kita bisa menservis klien, karena pada intinya semua bidang tuh sama, nggak musik, video dan sebagainya. Ya teman-teman dulu lah awalnya klien, termasuk produser dari Hype Techno ini juga klienku. Jadi dia punya toko di 3 kota. Dia pingin gimana caranya bisa mengawasin semua toko itu secara database, secara visual, karyawannya. Dia ingin mengendalikan itu semua di rumahnya aja gitu loh. Ya tentu dia masih keliling-keliling, tapi kan itu semua memudahkan. Jadi itu ya guys. Mendesain network itu seperti apa? Jadi jaringan, gimana caranya? Contohnya misalkan bisnis itu bisa dikendalikan dari mana saja, atau mengawasi secara operasional apa yang terjadi di bisnisnya. Nggak cuman bisnis aja ya kan, rumah juga. Kalau rumah itu kebutuhan macam-macam, nanti kita bahas aja itu. Oke, kita akan membahas network design. Jadi bagaimana kita mendesain jaringan dalam bisnis, bisa rumah, bisa restoran, bisa dan pendidikan bisa, dan sebagainya. Tentunya kita butuh ilmu basicnya dulu ya. Ilmu basicnya itu adalah membangun jaringannya, mengatur jaringannya. Jangan sampai kita membangun jaringan itu untuk mempersulit diri kita. Jadi semua itu harus mempermudah kita semua. Ya, basicnya adalah teknologi purpose, tujuan teknologi ya. Jadi mindset kita itu harus kita pasang di sini, bahwa teknologi itu adalah making life easier. Jadi dia mempermudah hidup kita tujuannya. Jadi kalau kita mindsetnya udah keliru, mau memasang jaringan, nanti jaringan itu juga akan ruwet. Kita harus mindsetnya mudah, simple, membuat klien itu simple, sehingga bisnis dia lancar, sehingga kegiatan dia lancar, sehingga apalagi ya apa yang dia inginkan itu dia bisa dapatkan dengan cepat. Apapun itu ya, melalui teknologi ini. Apalagi di era COVID ini kan semua bisnis sudah mengarah ke sana gitu lah. Dari mulai payment, dari mulai trading, semua ada di situ. Bahkan proses belajar mengajar ya, meeting ya, semua online. Jadi jaringan itu dibutuhkan kestabilannya, oke? Nah, beberapa hal harus gitu. Jadi guys, bisnis, kita kalau ngomong bisnis itu bukan sekedar toko, jualan. Bisnis itu ya urusan, apapun urusannya. Urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan perdagangan, urusan diplomasi. Semua itu membutuhkan network ya, jaringan ya. Jadi sekarang itu bisnis without network is impossible. Ini sudah nggak mungkin. Ini adalah nilai plus dari sebuah kecanggihan teknologi ya. Basic network design ya. Network design itu seperti apa ya? Kita mendesain bagaimana jaringan itu minim gangguan, disusun sesuai flowchart yang kita inginkan. Nah, itu penting. Flowchart ya, garis bawahi. Jadi kita mesti mendesain itu sesuai flowchart yang diinginkan si penggunanya, usernya. Jadi akhirnya jaringan itu akan sesuai dengan isi kepalanya. It's like itu seperti body dia
mau kirim sesuatu apa, kalau jaringannya nggak sesuai, ternyata harus lika-likunya harus melalui hal yang nggak bisa nggak bisa simple, nggak bisa cepat ya. Itu begitu. Jadi sama juga. Jadi dulu kayak kita belajar teknologi, saya kembali lagi ke musik. Kenapa kita belajar teknologi seperti DAW? DAW itu apa? Digital Audio Workstation ya. Jadi itu memudahkan kita semua, mempersimpel semuanya untuk mengaransemen lagu contohnya. Jadi teknologi ini pun mempersimpel para musisi, bisa recording berbagai tempat, datanya tinggal dikirim, kemudian mereka bahkan bisa live ya, melakukan recording bersama. Jadi nggak harus ketemu orangnya contohnya. Yaitu mempermudah akhirnya sisi transportasi, cost-nya lebih ringan ya. Jadi mereka nggak wirawiri. Tentunya di bidang lain juga banyak. Ya kalau di musik yang saya geluti juga di video itu semua mempermudah. Jaringan ini mempermudah. Contoh kayak di Hype Techno Studio ini, antara studio 1, studio 2 kita dipermudah dengan jaringan. Bahkan di meja editor, semua data yang sudah kita rekam, kita tinggal kirim aja, tas. Gak usah colok-colok flash disk lagi, udah nggak zamannya gitu loh. Bahkan secara online di luar jaringan ini kita bisa keluar dengan pekerjaan-pekerjaan kita tanpa colok-colok flash disk lagi. Jadi itu mempermudah gitu ya. Ya itu salah satu ya. Oke guys, kita sekarang lihat seperti apa basic network design itu ya. Jadi ini ada beberapa logo. Ini maksudnya adalah internet ya, yang dari luar. Dan ini adalah router yang menerima apa istilahnya bandwidth ya dari internet ini, dari provider itu seperti contohnya IndiHome ya, kemudian ada itu CBN, ada MNC dan sebagainya. Terserah, kalau provider itu ya itu selera, ada yang bagus, ada yang enggak ya. Kita hari ini nggak bahas itu ya. Jadi bandwidth ya, bandwidth kita dapatkan dari provider ya, kemudian diterima sama router. Ini seperti ini ya. Nah ini oke. Jadi ini ada contoh router ya. Ini merek ZTE router ini untuk apa? Jadi dia yang membagi ke semua device yang ada di jaringan kita, dari mulai IP address-nya, kemudian bisa melalui LAN di sini ya. Oke, coba dilihat, atau bisa melalui wireless nih, WiFi ya. LAN maksudnya router ini macam-macam ya guys. Jadi dia ini adalah otak dari seluruh jaringan yang ada di jaringan ini. Ya, apa itu IP address? IP address itu saya contohkan ya, IP address itu kayak ngasih nomor telepon ke masing-masing device ya. Ke mana ini? Misalkan ini ada contoh printer, ke PC, ke mana CCTV, IP cam, kemudian smart TV, server dan sebagainya. Masing-masing akan diberi satu IP address oleh si router ini. Itu plus dengan si routernya sendiri sebagai main IP gateway ya. Istilahnya tuh gateway, pintu masuk. Nah, jadi ada istilah gateway. Gateway itu adalah pintu masuknya ya ke sini dari semua jaringan itu. Pintu masuknya ke gateway ini. Nah, otomatis kalau dipakai ya tinggal 254 ya, berarti ya bisa dibagi cuman 254. Nah, pertanyaannya, apakah 254 itu bisa dipakai semua? Secara teori bisa, tapi kemampuan bandwidthnya gimana gitu loh. Istilahnya begini, kalau Anda misalkan keran air tuh PDAM ya di rumah itu kan yang biasa, kalau pemakainya tuh satu, kenceng dia.
Tapi semakin banyak yang make, kayak contohnya di masjid, kita buka semua kerannya, dia akan cuma netes. Ini sama kayak gitu, prinsipnya sama. Listrik nggak sih bandwidth ini seperti itu, seperti arus air. Jadi sekarang kepake semua ya, tapi nanti kecepatannya lemot gitu ya. Nah, router ini ada macam-macam guys. Kalau yang kayak gini nih, nah ini ada yang model kayak gini. Ini lawas ini. Istilahnya kalau orang Jawa ngomong lawas. Model lama banget gitu tuh. Tapi kemampuannya ya masih oke ya. Gitu. Nah, jadi guys, router apa yang kita gunakan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau yang kayak gini nih buat rumah cukup. Ya buat office cukuplah. Office tapi yang berapa usernya. Kalau usernya sampai 500 karyawan nggak bisa ya, harus pandai-pandai kita membagi, karena dia ini sebetulnya sama kayak komputer, dia punya otak. Kalau otak sama kayak kita, kalau otak kita disuruh mikir banyak kasus, satu kasus kita lancar, 2 kasus oke, masih bisa, 3, 4, 5 kemudian dikasih 10 kasus aja kita udah pusing. Sama dia bisa pusing. Istilahnya begitu. Nah, oke guys, jadi begitu ya. Tentunya jenis router yang untuk kecepatan lebih tinggi itu ada lagi, ya harganya lebih mahal. Jadi kayak router ini ya, dia cuman punya kemampuan di sini maksimal 100 Mbps untuk setiap jalur LAN-nya misalkan. Ya. Ketika ada 200 Mbps dari provider misalkan, kita langganan 200 Mbps, tapi kita cuman pakai ini router yang model gini, tetap aja kesininya ini ke pembagiannya. Nah, seperti ini. Ini maksimal cuman 100 Mbps semua lalu lintasnya untuk keluar ya, karena dibatasi dengan ini. Nah, kalau mau yang di atas 100 dia bisa sampai 1000. Nah, itu istilahnya udah pakai tipikal yang LAN yang gigabyte, istilahnya gigabyte, jadi dia bisa sampai 1000 ya. Sama juga nanti saya jelaskan yang masalah ini juga. Ada teknologi yang ini yang biasa, ada yang MIMO ya sekarang itu nanti ya. Jadi guys, ini kita bisa lihat kenapa ini saya pasang juga ini kayak antena pemancar, karena bisa juga dari sini kita pancarkan keluar. Misalkan kita punya building yang berbeda dalam satu kantor, kita mau ke sana, kita nggak mau ribet-ribet kabel, ya sudah dipasang pemancar ini, pemancar untuk mengirim sinyal dan menerima sinyal. Itu seperti kalau kalian lihat di ATM ya, kalau di luar sana ya, di ATM itu kan selalu ada antena seperti inilah, mirip-mirip lah ya. Jadi antena seperti ini ya, mirip-mirip. Itu fungsinya adalah karena dia satu database dalam satu bank itu, sehingga dia menggunakan jaringan ya, misalkan bank BCA, Bank Niaga. Kalau Bank BCA dia punya ini sendiri, Bank Niaga punya ini sendiri ya, punya jalur sendiri, supaya database-nya bisa satu. Sebetulnya prinsipnya sama, cuman mereka lebih kompleks karena cabangnya banyak, ATM-nya banyak, jadi masalah banyak aja, tapi prinsipnya sama seperti provider mengirim bandwidth ke kita, itu sama, prinsipnya sama kayak kita mengirim ini. Jadi ini seolah-olah adalah device yang dikirim ya, seperti ini dalam skala raksasanya ya. Jadi bandwidth dari yang mereka kirim itu sama kayak kita ngirim-ngirim ini, cuman bentuknya dia provider dan kita mesti langganan, dan dia bisa memberikan bandwidth yang besar. Itu ya guys. Oke. Jadi di sini ini ada beberapa device yang kita bisa lihat. Ini ada apa ini namanya? TV box ya, Android box itu bisa, printer, PC, ini ada smart home, jadi kita bisa mengendalikan listrik, AC, semua kita bisa kendalikan. Nah, itu perlu network design yang cukup
apa ya istilahnya, ya lebih kompleks tapi cukup rapi ya. Ini ada server ya, database. Jadi contoh misalkan kalau di rumah, yaitu nanti akan saya jelaskan nanti ya. Ini dari HP ya, melalui WiFi-nya, kemudian smart home, IP cam, dan ini tadi yang aku jelaskan tentang menyebarkan sinyal lagi. Misal di desa itu ada, kita pernah ada project seperti itu ya. Istilahnya internet masuk desa. Jadi kita ambil provider terdekat, kita sebar ke desa yang pelusuknya provider itu nggak nyambung. Itu bisa kita lakukan, oke? Oke guys, jadi berikutnya ya. Jadi sebelum kita mendesain satu network ya, kita harus melakukan preparation. Jadi persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, oke? Persiapan-persiapan apa itu ya? Jadi kita harus banyak nih start digging infos. Jadi akhirnya artinya itu menggali informasi sebanyak mungkin dari user ya. Menggali informasi itu seperti apa? Jadi kalau contohnya ya, maunya dia apa dulu user ini. Saya kepingin ada network di sini, misalkan kalau di rumah saya pengen begini, saya pengen begitu. Itu harus kita tangkap semua apa mau dia ya. Itu jadi contohnya kalau misalkan kita di perusahaan sebagai user, kita harus tahu flowchart kerjanya perusahaan itu seperti apa. Kita harus amati itu. Jadi kita harus pelajari itu dan menggali info sebanyak-banyak, oke? Kemudian, nah ini, you have to understand what kind of business you are dealing with. Jadi kita harus tahu ya, kita ini berurusan sama bisnis seperti apa. Jadi kalau di gambar ini ya, sekarang ini rumah, contoh ini rumah ya. Rumah itu biasanya kebutuhannya apa? Misalkan di tiap kamar ada smart TV ya. Jadi database dari smart TV bisa kita jadikan di satu server. Jadi untuk misalkan mau nonton film, foto, apa, jadikan situ. Jadi server itu. Demikian juga dengan laptop database, PC database yang ada di rumah itu bisa kita linkkan ke smart TV. Mau nonton film, datanya ada di satu server ini, tapi kita bisa tonton di semua kamar. Kita tinggal linkkan itu semua ke server, selesai. Ya, itu kalau rumah. Restoran misalkan, restoran ini biasanya kebutuhannya untuk customernya ya, untuk wifi customernya. Kemudian ya sama juga, dia juga butuh database, misalkan dari kasir dia masuk ke langsung ke data office-nya misalkan. Contoh ini kantor ya biasa ada server. Nah ini antar komputer akan saling link, jadi udah nggak colok-colok flash disk lagi data itu ya, dari mulai ininya. Kemudian ini ada warehouse ya, biasanya itu pengawasan yang banyak ya, pengawasan supaya nggak hilang kan, keluar arus masuk barang seperti itu. Ini pengalaman dari klien-klien yang pernah aku handle ya. Nah ini pabrik ya, pabrik sama keamanan ya, semua intinya ke keamanan, tetapi fingerprint data untuk pas keluar masuk pegawai bisa langsung masuk ke office, ke HRD contoh. Nah itu contohnya ya. Tapi itu semua setiap perusahaan dan jadi gini, setiap bisnis itu karakternya berbeda-beda. Bahkan rumah ya, rumah aja kalau ngomong rumah ya, misalkan ini rumah kayak gini, misalkan butuh router seperti ini ya cukup gitu. Tapi rumah yang seperti apa? Kalau rumahnya gede ya, yang jaraknya jauh, butuh CCTV sampai 40 titik misalkan, ya nggak bisa pakai ini gitu ya, nggak cukup bandwidth dalamnya. Jadi ya harus disesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya. Jadi makanya kita ngomong tadi, kita perlu gali user ini sedalam-dalamnya supaya kita bisa menentukan langkah-langkah kita ya, itu tadi. Kemudian
Setelah informasi itu kita tangkap semua, kita bayangkan, oh iya dia maunya begini, dia mintanya data ini begini, untuk mempermudah ini semua begini. Nah, baru kita create the network topologinya. Ya, topologinya kita baru create. Ya, seperti topologi ini ya seperti ini. Ini contoh kasus apa namanya? Di sebuah kantor ya. Ini jadi ini jaringan tadi, ini routernya. Di sini ini switch hub. Switch hub ini ya kalau colokannya ini nggak cukup, kan ini cuman biasanya kalau di router itu cuman ada 4. Kita mau banyak ya. Nah, itu harus pakai ini. Tentunya juga bisa menggunakan wireless ya. Dilihat apa ya? Sikonnya, dilihat ininya. Situasinya, kondisinya ya. Dan kemudian biasanya kalau kantor tuh kasus yang umum, printer satu mau dipakai untuk banyak PC misalkan, dia bisa ngeprint sini. Bahkan aku punya klien yang dia minta dia bisa ngeprint dot matrix yang dia nggak ada wifi ininya kan, network, alatnya network untuk e-printing dan sebagainya. Dia pingin dot matrix itu dia bisa ngeprint dari rumahnya. Ketika aku ada klien gitu ya, ketika semua pegawainya lagi libur hari Minggu, dia tetap harus ada pengiriman barang. Dia mau ngeprint surat jalan itu dari rumah, jadi dia nggak usah ke mana, ke kantor, nggak usah repot-repot. Dari rumahnya dia print dot matrix surat jalan, nanti si supirnya tinggal ambil crack gitu aja. Nah, itu macam-macam. Makanya kita perlu tahu kebutuhan orang. Nah, ini terus keamanan IP cam ya. Guys, oke. Nah, apalagi network design preparation yang harus kita lakukan, oke? Jadi kita harus melakukan survei. Survei ini penting sekali. Kenapa survei itu penting? Untuk melihat apa sih kebutuhan user, apa yang harus kita lakukan dengan user. Jadi kalau sistem di aku nggak ada ceritanya, oh paket ini sekian, paket nggak bisa. Kalau aku nggak bisa bekerja seperti itu. Aku harus melihat kebutuhan user, karena kita nggak jualan barang, kita mau mengenakin klien. Nah, baru setelah itu kita ngomong, oh iya ini cocoknya pakai ini dengan kondisi lapangan yang seperti. Kondisi lapangan itu sangat penting, sangat mempengaruhi. Karena apa? Contoh dari segi sinyal aja. Sinyal ini ya, namanya barang yang nggak kelihatan kan. Nah, berbeda disturbance-nya, artinya barrier-nya, gangguannya antara tempat A, spot A dan spot B. Ya, itu yang harus kita amati. Kenapa kita harus lakukan survei? Di sini ada gangguan apa? Misalkan dekat airport, ya. Dekat airport itu ya gampang-gampang susah gitu loh. Karena frekuensi itu ada ketinggiannya masing-masing. Jadi misalkan dia tingginya segini, kita siasati yang bawahnya lah gitu loh. Jadi itu contoh ya. Kemudian kalau gangguan umum yang terjadi dengan sinyal itu adalah pada saat subuh dan maghrib. Kenapa? Di situ ada pergantian atmosfer ya, apa ya istilahnya? Saya nggak ngerti istilah orang geografi itu, tapi itu sangat mempengaruhi sinyal. Biasanya sinyalnya ada hilang, deng. Ketika di jam-jam itu, jam-jam subuh dan jam-jam maghrib, itu sudah umum. Nah, apa yang harus kita lakukan itu ada preventifnya, tindakan preventifnya ada. Jadi kita ya. Nah, survei ini juga penting untuk menentukan budget. Ya, kenapa? Misalkan kalau nggak bisa kita bilang, walaupun device-nya sama ya, misalkan device itu sama, tapi karena kondisi lapangan berbeda, biayanya bisa berbeda. Kenapa? Satu, dia mungkin membutuhkan kabel yang lebih panjang, lebih pendek. Nah, itu ada cost-nya kan, beda lagi. Terus kemudian medannya sesulit apa itu? Medan yang harus dilalui, ya, itu price-nya bisa berbeda karena yang kalau sulit kan membutuhkan pengerjaan yang lebih panjang gitu ya. Jadi guys, survei ini sangat penting. Jadi jangan sampai kita mau mendesain jaringan tapi nggak ada survei. Itu nggak bisa. Ya, tiba-tiba datang udah bawa device, terus nanti ngomong sama usernya, Pak,
ini masih butuh ini lagi, Pak ini masih butuh ini lagi. Aduh, itu nggak profesional sekali ya. Oke, jadi gitu guys, survei ini sangat penting. Dari survei itu yang aku bilang tadi kan, kita baru memilih equipmentnya, peralatannya yang cocok untuk tempat yang habis kita survei ya. Dari situ kita bisa tahu alat-alat apa yang kita butuhkan. Tidak harus mahal, tidak harus ini, tidak harus itu, semua dikondisikan ya. Dan kita harus banyak diskusi dengan user itu. Nah, ini contoh guys, ini adalah apa ini tadi, router yang nggak ada, dia cuman kabel aja tapi dia gigabyte. Ini contohnya, dia ada 111, jadi dia bisa pakai 3 provider itu contohnya sekaligus colok. Jadi kayak misalkan providernya si IndiHome ini udah mentok nih, tapi kita masih butuh bandwidth yang lebih besar, atau ini untuk operasional yang nggak boleh putus. Jadi ada beberapa klien yang mintanya itu pengawasan nggak bisa putus. Jadi kalau internet mati harus tetap nyala, gimana caranya? Listrik mati harus tetap nyala, gimana caranya? Nah, itu ada beberapa, tentunya cost-nya nggak murah. Kalau misalkan sampai listrik mati, dia harus tetap nyala, ada backup power plan-nya. Tapi network ini tidak membutuhkan listrik yang besar, jadi listriknya kecil-kecil, bukan kayak mesin las atau kayak gimana gitu, enggak. Ini kan kalau sudah kebutuhan yang besar, misalnya dia punya banyak CCTV ya, dan dia bisa banyak provider, satu untuk backup, satu untuk atau dijalankan semua bareng-bareng. Ketika satu mati ya tetap jalan yang ini gitu. Itu aja. Backup provider apakah hanya bisa ini? Nggak bisa, dengan cara lain. Dengan cara murah ada, cara mahal ada, tapi yang mahal lebih mantap karena dia providernya lebih reliable ya. Jadi lebih bisa dipercaya dan nggak pernah putus, jarang putus, dan stabil ininya, internetnya. Misalkan pakai GSM juga bisa backupnya, bisa juga, tergantung permintaan aja. Nah, ini penting ya, bandwidth adjustment to units. Bandwidth ya, kalau nggak sesuai dengan kebutuhan ya sudah melempem semuanya. Yang saya ngomong tadi masalah keran itu yang banyak. Contoh, ada kasus dulu dia bilang, internet saya ngadat, saya ngirim database ke Jakarta nggak bisa, begini. Oke, saya survei waktu itu, dia nggak cerita ada CCTV. Begitu saya lihat, loh ada CCTV Pak, ini 8 titik, lumayan. Satu titiknya 2 Mbps. 2 Mbps kali 8 sudah 16 Mbps. Saya hitung aja pemakainya siapa. Ya udah, ini bandwidthnya aja kurang Pak gitu. Nah, sekarang masalahnya apakah langganannya kita kurang? Tapi terkadang provider juga ada beberapa, saya nggak sebut ya mereknya, itu memang nakal. Jadi nggak ngasih bandwidth yang sesuai gitu. Jadi akhirnya semua tapi itu kita bisa lihat. Dan jadi kita lihat kendalanya dulu ya. Kendalanya ini pemakainya banyak, bandwidthnya kurang. Ya kurangnya kenapa? Kurangnya bisa karena dia langganannya kurang, di-upgrade ya, itu gampang. Tapi yang kalau ternyata bandwidth dia kurang karena si provider ngasihnya kurang, ya komplain gitu ceritanya, atau ganti aja provider ya gitu. Cuman kadang-kadang provider yang bagus-bagus itu masih belum ada di titik-titik kota tertentu yang agak pelosok gitu ya. Kalau kita ke pelosok ini memang agak susah ya. Kita biasanya mengandalkan GSM atau itu ya. Oke guys, nah kemudian tools yang kita gunakan ya, peralatan yang kita gunakan ya. Nah, jadi ada 3, aku bagi jadi 3. Jadi peralatan listrik ya, tentunya kita berhubungan dengan power. Setiap device butuh power ya, nggak semua aku keluar. Ini ada satu contoh nih yang menarik nih, namanya wire cutter ya. Ini enak sekali guys.
Jadi untuk mengupas kabel, kita cuman butuh masukkan kabel itu gitu aja udah terkupas. Jadi nggak usah pakai ini. Dia juga bisa untuk motong ya. Jadi untuk mengupas ini sangat cepat. Dan itu kenapa kita butuh yang kayak gini, supaya pekerjaan kita cepat ya. Kalau kita pakai yang sistem konvensional tuh terlalu lama nanti. Dan ini memudahkan secara tenaga. Ini sebetulnya sepele ya, tapi ini sangat efisien, membuat pekerjaan kita efisien. Ini contoh aja ya. Nah, kemudian ada tools untuk network ya. Tool untuk network. Ini ada yang paling penting itu adalah crimping tool. Crimp tool. Nah, ini ada. Aku punya 2 ini, guys. Nah, jadi apa sih bedanya yang ini sama yang ini? Bedanya ini untuk yang RJ45 biasa. RJ45 itu apa? Colokannya untuk LAN itu loh. Ujungnya ini loh, ya, ujung ini, ya. Ini namanya RJ45. Ini contohnya yang masih belum diapa-apain ya. Nah, kalau yang biasa ya, kita ini membutuhkan yang ini. Ini namanya apa? LAN tester. Jadi nanti kalau saya udah nggak pakai itu, guys, terlalu lama. Jadi LAN tester ini nanti kita bisa lihat yang kita crimp ini kabelnya berhasil nggak. Nanti dicolokin di LAN testernya, celek-celek kepada sinyal. Kalau sinyalnya semua nyala. Karena di dalam kabel ini, guys, ini ada 8 kabel kecil-kecil yang warnanya berbeda-beda. Kalau kita menyusunnya salah, nggak bisa jalan ya. Jadi itu butuh ketelitian. Kenapa kita butuh crimp tool? Karena dia bisa bikin crack itu, bikin kabel itu jadi bisa nyambung ke RJ45. Nah, ini RJ45 yang biasa ya. Nah, kalau kita pakai yang ini butuh ini. Kenapa? Jadi bedanya ini satu yang biasa, ini yang anti gagal. Istilahnya kalau di pasaran tuh anti gagal. Nah, anti gagal itu ininya kayak gini bentuknya. Ya, nanti aku liatin ya. Sama, sebenarnya kelihatan sama. Cuman perbedaannya itu ada di ujung sini. Kalau yang nggak anti gagal, ini ujungnya tertutup. Jadi kalau kita begini, slet gitu, untuk melihat kabelnya yang dimasukkan ini warnanya sesuai apa enggak yang kita inginkan, kita mesti ya agak, niatnya tuh agak, ya, matanya yang kayak aku ini yang udah tua gini susah. Nah, kalau yang anti gagal ini enak. Begitu dimasukin, slep, kan udah udah dikupas tuh kabelnya, terus dipotong-potong ya, terus masukkan sini. Dia akan lebih gitu, lebih. Nah, kelihatan kabelnya, warna urutannya kelihatan jadinya nantinya. Terus kita crimp. Nah, ini dia langsung motong yang kelebihannya itu tinggal pakai, dan itu namanya tinggal hampir nggak pernah gagal. Kalau kita potong pakai ini, dia nutup sih, tapi masih jerabut keluar. Nah, itu motongnya susah lagi kita. Nah, itu akan menjadi masalah ketika kita masukkan ke LAN. Dia nggak bisa klek gitu masuknya, ya. Ketika kita kalau pakai crimp tool yang biasa, yang bukan anti. Jadi kalau ininya anti gagal, pakai yang anti gagal. Ya, basicnya sih itu sih ya. Itu aja. Yang lainnya ya memotong, ini ada obeng biasa ya. Jadi itu. Ya minimal yang gini-gini mesti punya kita. Ya. Nah, terus kemudian tools yang kita juga mesti paham soal bangunan ya. Sedikit lah. Ya nggak sedikit sih. Yang paling penting itu cara ngebor. Ya, karena tadi ngomong dari hasil survei tadi. Ketika itu survei itu kita akan tahu, oh ya, peralatan pertukangan ini apa yang kita butuhkan dengan medan yang seperti ini. Nah, itu kita mesti siapkan. Ya, ini ada salah satu contoh ini. Ini bor, bisa pakai bor, bisa untuk screwdriver, untuk obeng, sama ini. Ini mempermudah. Ada begini nih, kita bisa cepat. Oh, satu lagi guys yang mesti kalian tahu adalah kalian juga mesti tahu
mata bor ya, soal pengetahuan mata bor. Jadi misalkan mata bor yang untuk apa namanya, untuk beton, untuk tembok itu seperti apa. Nggak bisa kita pakai yang besi untuk beton, susah untuk masuk gitu ya. Jadi begitu guys, untuk kita bisa tahu. Nah ini guys, ya itu kalian harus tahu ya, mata-mata bor itu. Dan jenis bor seperti ini ada yang pakai penggunaan drill atau enggak ya. Kalau drill itu dia, jadi ketika kita ngebor gini dia ada hammernya ya, ada yang hammer. Nah itu gunanya apa? Untuk beton yang keras, beton yang keras ya, itu kita butuh yang itu untuk apa? Kalau masang-masang device ini, gantung, masang CCTV ya, semuanya ya. Pengetahuan itu kalian harus tahu, kita mesti tahu. Nah kemudian nggak bisa kalau besi, misalkan besi kita drill yang tok ya, malah nggak lobang, jadi masalah. Nah itulah pentingnya kita mengetahui mata bor itu seperti apa, ukurannya berapa, jenisnya jenis beton, besi atau kayu, itu sendiri-sendiri guys. Jadi kita mesti tahu. Oke guys, setelah kita melakukan survei, menggali informasi ke user, kemudian menentukan equipment-nya, dan melihat lapangan, bandwidth kebutuhan berapa, baru kita bisa menyusun budgeting. Tentunya sesuai request dari user ya. Kita bikin budget, kita diskusi dengan user. Tentunya itu akan menyesuaikan berapa budget yang akan dikeluarkan oleh user. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe Hype Techno Channel, kemudian like, share, komen, dan klik loncengnya agar kalian dapat notifikasi untuk video-video yang kita upload. Oke, saya Anthony Skywalker undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke guys, bye.